Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus Ketua Umum Yayasan Masjid Taqwa Bapak Aidil Adrai Sarjana Akademik beserta jajaran pengurus yang kami hormati, yang kami banggakan. Tadi kami melalui pembukaan tadi Pak, mungkin kalau Bapak simak, itu ada doa bangun tidur dan ada doa sebelum tidur. Ngapa sebab aku baca juga doa sebelum tidur? Aku khawatir kalau di antara kita yang dengarkan ini ada yang ngantuk, jadi lemah lagi untuk berdoa tidur, tidak ya? Itulah. Mudah-mudahan kalau tidurnya berarti tidur yang bernilai ibadah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak yang dihormati, pertama-tama marilah kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala karena kita setelah semalaman kita dimatikan oleh Allah dan dibangunkannya kembali sehingga kita dapat memenuhi kewajiban kita sekaligus memenuhi kebutuhan hidup kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah serta rangkaian-rangkaiannya di masjid yang kita cinta ini, yaitu Masjid Taqwa ini Pak. Mudah-mudahan mulai hari ini semua aktivitas kita tercatat sebagai nilai ibadah bagi kita masing-masing pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dari salam kita harapkan untuk senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan keselamatan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta pengikut-pengikut beliau, termasuk kita yang hadir pada saat ini yang selalu istiqomah di ajaran beliau sampai akhir hayat kita, sampai akhir zaman kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, tadi protokol menyampaikan bahwasanya di rumah acara ini itu akan diadakan tanya jawab. Kami kalau ada yang bertanya sangat senang Pak. Kenapa bertanya itu Pak? Kadang-kadang sulitlah buat pertanyaan Pak daripada jawabnya. Jadi aku yakin mudah-mudahan tidak akan yang bertanya lah. Tapi kalau ada silakan Pak. Kalau aku banyak aku jawab. Kalau belum banyak aku jawab, itu menjadi pelajaran saya baru bagi aku. Itu akan membekas pada diri aku. Aku tanyakan siapa yang banyak jawab. Coba. Itu sama-sama Pak. Biasanya yang bertanya itu Pak lebih mengenal kepada yang bertanya. Ingat terus juga apa yang bertanyakan itu jawabnya itu. Itu Pak. Jadi penting Pak. Bertanya itu sangat-sangat perlu. Jadi silakan Pak, nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan. Kalau baca ku jawab langsung ku jawab. Kalau belum baca ngutang dulu kaget kita ulangi lagi. Ya walaupun dalam ceramah 4 mata silakan kita bahas lagi. Kita supaya lemah Pak, kita ceramah ini kita tunjuk judul ya Pak. Jadi ingat judulnya. Jadi pagi ini aku mengajak memberikan judul Pak, ini sangat penting Pak. Ada mengetahui, mengenal arah kiblat kita Pak. Ini Pak. Sebab kadang-kadang kita ini lalai Pak. Dan kiblat ini selalu menjadi perdebatan Pak. Sekian derajat, ke arah barat, ke arah tenggara. Nah, jadi kadang-kadang Pak, kalau kita pikir Pak, jauh salah tak jauh-jauh ke Mekah, ke Masjid, ke Ka'bah itu Pak ya. Itu kita perunas ini Pak ya. Kalau kita nak ngadap ke Masjid Taqwa ini, kalau lewat dari pasar itu belum tentu Pak kena ke Masjid Taqwa ini. Itu coba kita renungkan Pak. Aku ngajak kita berpikir pagi ini masalah kita arah kiblat ini. Di dalam Al-Quranul Karim itu sudah sangat jelas Pak. Jelas Pak, ini dasar kita kiblat dulu Pak, supaya kita lemah.
Itu silakan Bapak baca, akan baca langsung terjemahannya Pak. Di dasar kiblat kita Pak, dasar kiblat dulu. Dasar kiblat itu kalau Bapak yang sudah naik haji di sini, mungkin waktu di Madinah, itu jalan-jalan ke masjid Kiblatain Pak ya. Masjid dua arah kiblat. Di bagian belakang imam, itulah tulisan surat Al-Baqarah ayat 144 itu Pak. Kalau Bapak masih ingat, kalau Bapak biasanya umat jemaah haji kita Indonesia ini biasanya pasti jalan-jalan itu pada saat jalan-jalan itu diajak ke Masjid Kiblatain atau Masjid Kuba dan Parit Adodak ya, itu saja. Itulah Bapak baca di situ Pak, itu surat Al-Baqarah ayat 144 tentang pemindahan arah kiblat. Nah, jadi perlu diketahui Pak, sebelum kita pindah ke Ka'bah, ke Baitullah, kiblat kita itu mengarah ke Masjidil Aqsa Pak. Bapak pada bayangkan Pak, kalau kita sekarang ini situasi dan kondisi di jalur Gaza seperti ini, kita disuruh naik haji ke Masjidil Aqsa Pak. Rasaku banyak yang absen. Ya, ini masalah lagi berarti Pak. Tapi alhamdulillah kebesaran Allah, kata Rasulullah di situ, sungguh kami sering melihat mukamu mengenengadah ke langit. Rasulullah berdoa Pak, berdoa agar supaya pindah kiblat Pak. Itu dasar hukum Pak. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Nah, kehendak Nabi itu nak berkiblat ke Masjidil Haram ini, ke Ka'bah. Maka dari itu palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Nah, disebut di sini Pak bukan Ka'bah, itu Masjidil Haram, soal Ka'bah kita kan arahnya Pak ya. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu yang diberi kitab Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Inilah dasar kiblat kita, ngapa kita ngarah ke Masjidil Haram Pak. Kembali yang saya singgung di awal tadi, jangan kena ke Ka'bah yang kecil itu Pak, kubus kecil itu dari negara kita sini. Nak sepecian ini rasanya agak sulit Pak. Ada firman Allah yang lain Pak, banyak mengatur di Al-Quran itu tentang arah kiblat ini Pak. Di antaranya aku ingat bacanya, Auzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil masyriqi wal maghrib wa aina ma tuwal wajhullah. Sesungguhnya timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Kemana saja engkau menghadapkan mukamu, di situlah terdapat wajah Allah. Ini ada beberapa banyak tafsir Pak. Ada yang mengatakan ayat ini berkenaan dengan kita umpamanya tidak tahu arah kiblat Pak. Umpama kita berjalan di tengah wong ya Pak ya. Saat mana di kapal, atau di mobil, ikatnya kita tidak tahu arah kiblat kita mana. Malam pula, matahari nak kati lagi, kalau matahari masih lemah, kita bisa dikira-kira Pak ya. Dan di sini berlaku ayat ini Pak. Jadi kemana saja engkau menghadap wajahmu terdapat wajah Allah. Itu yang pertama. Pengertian yang kedua Pak ya, oleh karena negara kita ini itu berada di garis khatulistiwa, jadi agak selurusan dengan matahari ini Pak. Jadi kalau kita lihat letak Ka'bah itu, kalau kita dari arah timur ini memang kita menghadap ke barat. Kalau dari arah barat dia menghadap ke timur Pak. Nah, itulah ngapa disebut itu. Sesungguhnya timur dan barat adalah punya Allah. Jadi kira-kira Pak, kalau kita menghadap, yang penting kita menghadap ke arah barat ya, kalau kita posisi kita di timur ini, itulah kiblat kita. Jadi kalau menurut penafsiran para ulama Pak, yang Ka'bah itu ya, yang Ka'bah itu ialah kiblatnya wong yang sholat di Masjidil Haram. Harus dia wajib. Sebab hukum menghadap Ka'bah, menghadap kiblat adalah wajib Pak. Itu juga bagaimana hadis Rasulullah itu, arah dan barat itu adalah kiblat. Jadi wajib Pak kita menghadap kiblat. Bahkan katanya bila kamu, kali ini hadis juga Pak, ini tentang dasar-dasar kiblat kita. Bila kamu hendak mengerjakan sholat, hendaklah kamu sempurnakan wudhu kamu. Nah ini ya, dari garis juga Pak. Apabila kamu hendak mengerjakan sholat, hendaklah kamu menyempurnakan wudhu kamu, kemudian kamu menghadap kiblat dan bertakbir. Takbir ihram maksudnya di sini. Jadi saat inilah hak dasar-dasar hukum wajib menghadap kiblat kalau terutama kita nak sholat.
Jadi yang untuk Masjidil Haram yang ayat tadi untuk siapa? Kalau menurut para ulama ini dikhususkan untuk kepada warga Arab di sekitar. Jadi orang kota Mekah itu Pak, dia itu yang penting ngadap ke Masjidil Haram. Jadi masih kena pokok itu arah kiblat di Masjidil Haram. Sebab kalau nak masjid ke Ka'bahnya ni belum tentu Pak banyak meleset. Ya dah. Ini kami kita lanjutkan ke pengajian lagi. Dan bagi kita yang jauh ini itulah yang penting kita. Barat dan timur tadi kalau ini menghadap ke barat, kalau barat menghadap ke timur, itulah kiblat dia. Jadi jangan pola nak dipersoal, ya waktu orang mengincingkan cak miring pada nawak, nada yang berada di persoalan itu. Ya dah, kalau tak percaya buktilah, kamu dah duduk di kantor camat situ, ya dah, ngadap ke masjid takwa ini, ya dah, belum tentu Pak sekenuan sepecian yang nak tipu Pak ini tadi. Ya dah, nah itu cara kita berpikir itu Pak. Jadi yang penting, nah kita masuk ke pengajian yang pernah aku pelajari Pak. Kalau menurut yang aku pelajari Pak, masalah arah kiblat ini ada dua Pak. Ini ya Pak, yang belum, tapi ini agak setengah tinggi dikit tidak, cuman. Jadi yang pertama kiblat kita itu Pak adalah kiblat dada Pak. Kiblat arah dada kita nih, hadapkan muka kita itu Pak. Itulah kiblat dada ya Pak, kiblat muka itu. Kiblat muka itu, kiblat dada itu yang aku bilang tadi. Kalau nak diarah ke niat ke Masjidil Haram atau apalagi ke Ka'bahnya, banyak yang meleset ini daripada kenanya Pak. Yakinlah itu Pak. Kita itu 0,1 juta derajat baik Pak. Kalau ditarik sepanjang-panjang dunia ini, mencong dulu lah Pak. Lama-lama jaraknya itu tambah jauh. Ya dah. Apalagi lah selisih sekian derajat. Ini renungan bagi kita Pak. Yang pertama kiblat dado. Arti kata kiblat dado itu kita itu wajib menghadap yang disebutkan tadi. Paling tidak kita itu ya intinya yang sebenarnya kalau kita dasarkan surat Ali Imran ayat 96 itu bunyinya gini Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awala baiti wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkah mubarakun lil alamin. Sesungguhnya kata Allah, rumah peribadatan yang pertama kali kubangun ialah Ka'bah di Bakkah, bukan Mekah disebut. Ka'bah di Bakkah, maksudnya Bakkah itu yang kota Mekah. Nah jadi jelas ini dasar-dasar itu kita kiblat kita ke arah Ka'bah tadi. Nah disinilah timbul Pak yang kau pelajari kadang-kadang ada benar jawab untuk memantapkan kita dalam sholat. Kalau kiblat dado kita Pak itu boleh melenceng, boleh mencong, boleh tidak tepat. Ya, apalagi nak tunjukkan ke Ka'bah tadi. Tapi tetap kiblat hati kita, Pak. Nah, ini kiblat hati namanya, Pak. Yang kau pelajari, Pak. Kalau ada seberapa silakan, kalau tidak dapat apa-apa. Kita kaji. Kiblat hati kita, kemanapun kita ngadapkan muka kita, walaupun mungkin pada saat suatu malam kita dalam perjalanan ngadap ke arah timur juga kita ini tadi, tapi hati kita tetap menghadap ke kiblat kita sebagai itu Ka'bah atau Baitullah di kota Mekah itu Pak, yang berada di dalam Masjidil Haram. Insya Allah kalau kiblat hati kita itu tidak akan salah Pak. Nah, aku kebetulan Pak, aku haji yang pertama tahun 96. Secara tidak sengaja Pak, ini ceritanya. Secara tidak sengaja setelah sholat asar kami nak menggulung maghrib itu tidak balik lagi. Aku bersama kawan aku almarhum Haji Ridwan. Jadi duduk-duduk nunggu dia. Kami duduk waktu itu di dekat daerah sumur Zam-Zam itu Pak. Nah, ini hampir kalau di bahasa kita Palembang nih matahari hampir mati Pak. Tidak, matilah condongnya karena badan itu anak tenggelam. Aku sama kawan kita ngobrol. Oh iya itu, Pak. Berarti itu negara kita ini di sana. Itu tanpa aku ada kaki petunjuk Pak. Negara kita ini di sana. Matahari di sana. Berarti kita ini menghadapi apanya lah gitu. Ka'bah ini kalau dari negara kita sana. Bergeser-geserlah kami dikit. Yang matahari diukur-ukur dengan matometer tadi Pak ya. Kalau kesimpulan kami berdua itu ngobrol dengan kawan aku itu, dari negara kita ini yang posisi atau sisi Ka'bah yang kita hadapi itu Pak, itu antara Multazam dengan pintu Ka'bah. Tidak akan meleset di situ kira-kira. Jadi aku setelah balik aku tanyakan Pak, di antaranya Pak Zainal Abidin Hanif, termasuk Ketua PP Muhammadiyah Pak Rafrizal, itu pernah aku tanyakan. Ternyata Pak Akor Pak, apa di visi apa kita ada. Bahkan kalau kita ya banyak mengatakan kita menghadap pintu Ka'bahnya.
Kalau dari negara kita ini, arah ke pintu Ka'bah yang kita hadapi dari negara kita ini. Dan ini yang dimasukkan dengan kiblat hati tadi, Pak. Kalau yang sudah naik haji pasti terbayang, Pak. Jadi kalau ukur-ukur dengan matometer kaku yang kami nunggu maghrib tadi, kira-kira kita menghadapi ke arah matahari mati di sebelah barat tadi, tapi agak nganan dikit lah dari situ. Tidak ada seluruhan yang ke arah matahari, agak nganan dikit. Kalau ukuran dari negara kita. Tapi itulah tadi setelah aku tanya dengan ahli-ahlinya, rupanya coba bahkan diputuskan kalau di negara kita ini itu menghadapi pintu Ka'bah. Yang posisi si Ka'bah itu dari negara kita ini. Ya Ka'bah itu kan segi 4, Pak ya. Bukan arah Hijri Ismail, bukan arah Multazam, bukan arah Pancuran Mas, tapi arah ke pintu Ka'bah yang kita hadapi ini. Nah kebetulan kalau Masjid Haram itu, Pak, imam sholat itu dia dari arah ke bukan ngadap masjid, bukan ngadap pintu Ka'bah, agak di tengah dikit, geser ke kanan dari pintu Ka'bah itu. Itulah tempat imam yang kita dengar di TV itu, Pak. Nah jadi masalah kiblat ini, Pak, yang jelas yang saya bilang tadi, kalau sudah kita mantapkan, sudah kita pahami, kita tidak ragu-ragu, Pak. Menghadap ke barat atau timur dan barat, benar. Kiblat hadap itu. Kalau menghadap ke barat, Pak, sepanjangan garis itu barat batas barat dan timur galau itu, lah. Anggaplah Ka'bah itu titik pusat bumi, ya, anggaplah. Bahkan ada yang mengatakan begitu, Pak. Jadi kalau kita sudah garis sepanjangan garis antara timur dan barat itu, tidak meleset lagi kiblat dadu kita. Sebab timur dan barat punya Allah, kata Allah ya. Kemana yang kau menghadap pada timur, di situ terdapat wajah Allah. Nah, sudah mantap kiblat dadu kita. Nah, walaupun melenceng ke kanan ke kiri lurus, tetap kita kiblat kita benar menghadap ke arah antara timur dan barat. Ini masalah kiblat. Nah kemudian inilah yang membuatkan kita di negara kita ini, apalagi sekarang ini sebenarnya sudah canggih-canggih hasil teknologi ini, Pak. Ya, itu tak tahu masjid kita ini, Pak, itu pernah diukur juga rasanya. Ya. Nah tapi tidak berubah ya. Nah, kalau masjid di posisi situ, Pak, Aqabah itu bergeser, Pak. Waktu diukur oleh wong Nepak, wong pengadilan tinggi agama, terpaksa dia agak nyerong. Jadi tidak simetris lagi antara ini, jadi ada longkang yang di depan itu, Pak. Nah, tapi tidak apa-apa lah, ya, sehingga tetap seperti biasa. Tapi pada intinya, itulah aku bilang tadi, kalau kita terutama yang sudah naik haji ini, tolong diperhati yang pernah aku sampaikan ya. Kalau kamu yang naik haji atau nak umroh lagi, cobalah kamu praktekkan yang pernah pengalaman yang kau alami menjelang maghrib dari asar itu kamu jinggoy. Kalau hari yang bagus, mataharinya ya, nah kamu akurkan dengan apa yang menceritakan. Nah, kita tetap menambah kemantapan kamu, menambah istiqomah kita mengarah kiblat itu. Oh iya nih ya rupanya yang kuhadapi dari sisi kita ini, kita tidak akan membayangkan kita menghadap ke Hijri Ismail. Kita tidak akan membayangkan bahwa kita itu menghadap ke Multazam, ke Pancuran Mas, tapi kita tetap membayangkan kita menghadap ke arah pintu Ka'bah atau Hijri Aswad. Inilah gunanya pemantapan, Pak, tentang arah kiblat ini. Sebab kalau tidak salah, Pak Haji Jenderal, kalau kamu mendengar ngubur itu, baca talqin, ini yang penting juga kita tahu. Ya. Salah satu pertanyaan malaikat dalam kubur, ya, sampai marrobuka, man nabiyuka, man imamuka, ya, man ihwanika. Salah satunya man kiblatuka. Iya. Apa kiblat kamu? Namun kita tidak tahu, Pak, kira-kira. Nah, ini jadi aturan kita juga nih. Jadi catatan PR kita sebelum kita mati. Nah, kalau kita tidak tahu, ditanya malaikat, walaupun yang lain baca, kalau gila kiblat, oh lupa kan aku udah tahu kau ini berdebuk juga, Pak. Ada dah. Nah, jadi penting diketahui bahwa kalau kita ditanya malaikat dalam kubur kaget, kalau man kiblat juga kiblati, Ka'bati kiblati. Jadi Ka'bah itu adalah kiblatku. Nah, ini penting ya, Pak. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita pahami. Insya Allah walaupun sedikit, akhirnya kita mantap. Kita jangan lagi ragu-ragu. Aku tadi Pak mencong ke kanan, sholat tadi apa yang ada kiblat apa ya. Kalau kita sudah kita pahami seperti ini, tidak katik lagi keraguan tentang arah kiblat tadi, Pak. Ya. Nah, inilah kira-kira pemahaman tentang arah kiblat.
dan mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti tentang arah kiblat ini Pak. Sebab hukum menghadap kiblat itu wajib Pak. Wajib. Jadi yang belum kita tentang. Jadi kalau kita terutama sholat Pak ya, kalau masalah penyembelihan ayam, penyembelihan sapi misalnya kan, itu tidak perlu tentukan Pak. Sebab mohon maaf Pak, mungkin Bapak pernah nyengok uang nyembelih dam. Nah haji dah ya. Kalau ku nyengok dia nyembelih unta itu Pak, pada tegaknya tu lah. Tak perlu nak banyak nak ngarah kiblat penunta tu, letaknya cutaknya itu lehernya dah. Dan tegak tu lah. Aku dulu Pak agak heran Pak, nyembelih unta bertegak tu lah, berdiri tu lah untuk. Tapi setelah Allah memberikan petunjuk kepada balik dari haji, dan pulang pergi balik haji, aku baca Al-Quran, terbaca Pak, aku lupa ayatnya. Itu ada je di Al-Quran. Silakan kamu baca, aku carikan tentang nyembelih unta ni Pak. Apabila dia telah rebah, itulah kira ni Pak. Apabila dia telah terbah dari diri, maka silakan kamu makan dagingnya. Jadi aku fikir, nyembelih unta memang bertegak ni yang rupanya. Ada di Al-Quran itu Pak. Nyembelih unta berdiri itu kalau dia roboh silakan kau makan dagingnya. Jadi tidak salah, kita tadi keheranan. Kita nyembelih sapi, ikat-ikatnya dulu ya. Kaki tangannya di sana kalau dia ngamuk. Mari kita ada buat kiblat. Itu cara kita di sini Pak. Cuma mungkin kalau sapi yang itu Pak. Tapi kalau unta tu yang disebutkan itu unta Pak. Nyembelih unta yang di Al-Quran yang dia berdiri, kalau dia ada apa, silakan kau makan dagingnya. Itu ada Pak, ada dalam Al-Quran. Jadi jangan heran kalau kamu pergi haji, menyaksikan penyembelihan dam, tidak ya? Itu nyingok wong nyembelih unta wong sana itu Pak, itu bertegak, unta yang bertegak langsung dicutaknya pakai karet itu loh, cari cukup di darah. Kayak lama, ada, baru diisi-isinya. Jadi intinya Pak, dengan sebentar yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan setelah memahami arah kiblat ini, ya, termasuk kiblat dada yang sampaikan dan kiblat hati tadi, kita tidak ragu-ragu lagi tentang arah kiblat dari negara kita ini Pak. Jangan ragu-ragu bahwa komitmen itulah tadi kalau banyak mantapkan yang kita tuju itu tidak kata lain menghadapkan muka itu ke Ka'bah Pak. Itulah kiblat hati kita. Mana baik bentuknya ngadap ke mana baik, walaupun kita agak mencong-mencong, tidak ya? Mesti ada cepat jangan pula lagi nak belakang ini kan Pak lah salah pula, tidak? Kalau lah belakang lah tahu negara kita di timur, kita ini tidak ya? Ka'bah itu ngarah ke barat kalau ukuran matahari, datang kita lah jangan ngarah ke timur pula, nah itu ngelawan arus, namun itu tidak boleh. Maksud tetap mengarah ke barat, tapi masalah mencong-mencong dikit-dikit, itulah yang Allah malukan sudah diatur oleh Allah dalam Al-Quran tentang arah kiblat kita yang dari jauh Pak. Nah, jadi intinya kalau Ka'bah itu adalah kiblat wong yang sholat di Masjidil Haram, wong yang di kota Mekah dan sekitarnya menghadapkan dia ke arah ke Ka'bah, ya, yang dia sholat di Masjidil Haram, kiblat dia langsung menghadap ke Ka'bah. Kalau kejingungan Ka'bahnya tidak meleset juga, ada. Tapi dia nggak kejingungan itu. Nah, wong yang kota Makkah dan sekitarnya, dia itu kiblat dia ke arah Masjidil Haram. Itulah punya ayat tadi Pak. Kemudian kalau kita yang lah jauh tak kejingungan lagi kemana? Itulah jadi dasarnya timur dan barat punya Allah. Hadaplah muka kamu kemana saja kemana tentang wajah Allah. Jadi asal selagi kita timur ngadap ke barat, asal wong barat ngadap ke timur, insya Allah sah kiblat kita Pak. Ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin yang kehormati, oleh karena tadi bakal ada pertanyaan, ya, silakan Pak kalau nak dicatat ya tentang arah kiblat itu, diantaranya yang mengatur arah kiblat itu, yaitu surat Al-Baqarah 144 tadi ya. Kemudian surat Al-Baqarah juga ada ayat 148. Kemudian ada juga surat Al-Imran yang aku baca tadi, surat Al-Imran ayat 96. Kemudian ada lagi yang aku bacakan tadi, itu surat Al-Baqarah ayat 115. Ini semuanya mengatur tentang arah kiblat kita Pak. Jadi intinya Pak, seluruh rangkaian ibadah kita ini, apapun bentuk ibadahnya, itu ada diatur dalam Al-Quran. Termasuk yang bilang tadi kecil, caranya beliau untuk lagi itu dalam Al-Quran. Tidak? Yang lagi tentang ibadah, tentang wudhu misalnya kan. Jadi kalau insya Allah Pak, tentang wudhu
wudhu misalnya Pak, silakan Bapak buka pelajari itu surat Al-Maidah ayat 6 tentang wudhu. Mungkin sering pernah bacakan dalam sholat itu Pak ya. Itu maka kalau di situ bahas sesuaikan dengan bahasanya tentang wudhu itu, insya Allah tidak salah cara kita ambil wudhu Pak. Jadi mohon maaf Pak, kalau ambil wudhu itu dari lengan ke ujung jari itu menurut konsep ya, terbalik. Konteks ayat Al-Quran itu salah Pak. Yang benar itu dari ujung jari hingga siku cuci tangannya itu. Logika akal gitu ngapa? Ya kalau ada kuku gitu Pak ya, meresap. Tapi kalau dari pucuk bawah, dilewatinya Pak ya selalu kuku tadi. Itu logikanya. Kemudian cuci kaki itulah. Warjulakum ilal ka'bain. Basuhlah kakimu hingga mata kaki. Berarti dari ujung jari juga Pak. Dari ujung jari kaki ke arah mata kaki sama. Ibarat ada kuku di jari kita, itu akan basah oleh banyu karena dari ujung kaki hingga mata kaki, Jadi bukan dari mata kaki ke ujung tadi Pak. Itu konteks konsep dari sesuai dengan bunyi ayatnya Pak. Sebab nyimpang dikit dari judul Pak. Kenapa wudhu ini penting Pak, diperdalami juga, ya, dipelajari juga, sangat penting Pak. Mogalah kamu bacaan Quran kamu dalam sholat itu, ya, pasti merdu, hebat, rukuknya sempurna. Kalau wudhu kamu dah sah, dah hati Pak. Salah bacaan masih diterima, masih dimaklumi. Tidak. Kalau salah bacaan Pak, masih baca, tak baca ayat, rukuk langsung sah sholat. Tapi kalau wudhu dah sah puluh Pak sholat. Sebab salat sholat itu berwudhu Pak. Itu penting, mungkin pernah sampaikan di sini. Pentingnya kita memahami tata cara untuk berwudhu yang sempurna. Itu kata Rasulullah tadi. Bila kamu hendak mengerjakan sholat, hendaklah kamu menyempurnakan wudhu kamu. Bukan berwudhu Pak. Hendaklah menyempurnakan wudhu kamu, ya. Kemudian menghadap kiblat, lalu kamu takbir. Inilah urut-urutnya Pak. Jadi saking penting arti kata wudhu itu memang sempurna ya Pak. Sebab saya bilang tadi, kalau wudhu dasar, merdulah kamu sholat, ya, tomak nilah kamu sholat, tapi dasar sholat. Karena wudhunya dasar, sholat adalah berwudhu. Nah, ini yang perlu kita pahami Pak. Ya, walaupun sedikit-sedikit, kita lalu ujung juga, ya. Aku alhamdulillah kemarin Pak tepat 70 Pak umur aku. Ya, tanggal 27 kemarin telah kawan banyak menyiapkan selamat ulang tahun ke-70. Jadi kalau menurut konsep Nabi Pak, akmaru umati baina sintin ila sabi. Kata Rasulullah, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum jazid, sedikit sekali yang dapat melewati itu Pak. Ada, beda. Yang lebih dari 70-an atau cuma dikit, tidak banyak. Yang kebanyakan kalau jengok praktek yang kita jengok ini benar 60, 70, kadang 65 laju, beda ya, 66 laju. Jadi yang sudah masuk ring ini, apalagi diriku, beda ya, itu kita siap-siap Pak untuk ikut serta memenuhi panggilan Allah. Mudah-mudahan salah satu pagi ini kamu sampai ya. Yang pertanyaan dalam kubur tadi ada di antaranya apa kiblat kamu. Mudah-mudahan melalui ceramah pagi ini itu baca jawabnya, tidak? Yang kiblat ini, kiblat, Ka'bah kiblatku. Insyaallah ada ya. Ya. Kalau baca dia apa Pak? Pertanyaan dalam kubur itu dipahami kan Pak? Marrobuka, siapa Tuhan kamu, tidak ya? Man nabiuka, siapa nabi kamu? Apa ini? Kalau nama nabi tidak tahu, ya. Man imamuka. Oh, dapat ya? Kalau kita ditanya, siapa jawabnya? Nah ini Pak, siapa imam kamu? Jawabnya Al-Quran imami. Jadi imam kita ini Al-Quran Pak, kalau ditanya. Itulah kadang-kadang kalau aku ceramah di tausiah pengantin ini Pak, Khulatul Urus, Walimatul Urus itu kadang-kadang kalau aku tekankan Pak, kalau besok jangan niat di rumah kita masing-masing tidak katik sikap pun Al-Quran. Harus ada Pak Al-Quran di rumah itu. Sebab Al-Quran lagi tidak katik di rumah, kapan kita mati kakek ditanya malaikat, man imamuka Al-Quran yang Al-Quran kalau tidak katik di rumah kau, kalau salah ada Al-Quran di rumah kau. Nah kira-kira bagaimana lah Pak?
mana wajah kita nak ngaku Quran imam, tapi di rumah Quran sih kok ada kati. Nah, ini penting Pak. Jadi paling tidak Pak di rumah kita itu ada Quran, pelihara sikok jadilah. Kalau pas kita kematian nak ngaji Pak, nak kati. Aku pernah Pak, bukan kisah nyata nih. Ceramah uang kematian, nak ngaji, ada baik. Yang sudah pergi daerahnya pakai kadang daerah di Sebelah Marah pun. Nah Quran tak kati Pak, Quran tak kati. Minjam ke tetangga sudah tak kati puluh. Iya. Akhirnya Pak membek Quran dilanggar. Langgar merah-merah Pak Quran lama Quran dia. Membek Quran dilanggar, lehan ada kati puluh. Terpaksa pakai bantal Pak. Bantalnya kalau dia bantal lah dipakai ya tidak. Apa boleh buat? Nah kalau bisa jangan terjadi di rumah kita Pak. Yang kita Quran sikok lagi nak kati di rumah kita itu. Mudah-mudahan paling tidak kita bakal menjadi saksi. Ya, kalau kita mati kakek, ada Al-Quran di rumah kita. Syukur-syukur ada yang ada tafsirnya, ada terjemahannya. Jadi kita kalau cakap kamu sampai kerja ini, kalau kamu baca di rumah kita baca bukan. Beliau ni kata Pak yang diceramahkan tadi, surat Al-Baqarah ayat 144, surat Al-Baqarah ayat 149, surat Al-Baqarah ayat 115, surat Al-Imran ayat 96. Ya dah. Langsung kamu buka. Insya Allah kamu yang aku sampaikan kalau sampai di rumah kita kamu buka. Ayat-ayat yang baca tadi itu langsung membuka saya kamu tentang ini rupanya arah kiblat ini. Nah, yang penting mari kita mantapkan Pak arah kiblat kita. Mudah-mudahan melalui tausiah kami pagi ini walaupun sedikit, paling tidak mantap bagi yang mendengar ini tentang arah kiblat kita masing-masing. Tidak ada ragu-ragu lagi Pak. Terutama kiblat dado maupun kiblat hati kita. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Silakan kalau ada yang bertanya mau ditanyakan, bebas Pak, jangan mulai terpaku arah kiblat baik. Ya. Tentang terpaku arah kiblat baik, apa yang merasa pajak ditanyakan, silakan ditanyakan. Mudah-mudahan kami pajak jawab. Kalau pajak dijawab, kalau belum ada, itulah omongan tadi, berutang dulu kita jawab untuk yang lain. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi kami perhatikan sering ikut kemudian itu masalah talqin. Talqin itu ada yang mengatakan tidak perlulah kira-kira. Jadi cukup doa saja kan. Ada yang menalkinkan. Ya secara akal Pak Nasir, uang hidup lagi susah nak diajar, apalagi uang lah mati. Nama mana kira-kira pandangan apakah ada di Al-Quran atau di hadis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan munkar dan nakir itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarin, pertanyaan yang sangat bagus sekali, bisa menambah wawasan kita semua. Dasar talqin itu ada sabda Rasulullah, lakinu mautan. Talqin oleh kamu saudara kamu itu apabila yang telah menjelang ajalnya. Jadi intinya Pak, sebenarnya dasarnya ini, dasar. Ini kakek kita mencari masalah bid'ah kakek dulu Pak. Ya, sebab bid'ah itu kadang-kadang setelah dikaji-kaji tujuannya bagus. Talqin oleh kamu apa dia wong itu sudah dalam sakit tapi masih sadar Pak. Arti kata talqin kalau di dalam bahasa kita ini adalah nasihat, pengajaran, ya, pengajaran atau nasihat. Jadi sebenarnya yang lebih tepat ya, menyampaikan talqin itu pada saat wong sudah sakit berat, sakit sekarat, ya, tapi sadar. Dia itu masih ingatannya tajam, ngomong baca, ya, ingatan masih tajam. Kalau dia memanglah ada baca lagi, jangan lagi ditalqinkan. Itu cukup ditutup dengan kalimat La ilaha illallah. Itu pun hati-hati, kalau dia landak putus itu apa? Takutnya ngapa? Ini menurut pengajian-pengajiannya Pak. Takut kalau dia itulah sudah memang berat niat, cukup tuntut dengan Allah baik. Allah. Sisihkan ke telinganya. Sebab kalau kita nak lengkap dengan tahlil la ilaha illallah, ditakutkan, dikhawatirkan
Ya. Si mayit tadi atau yang si sakit tadi baru nyebut la ilah, mati dia. Jadi Apa kalau la ilah Pak? Tidak ada Tuhan Pak. ya. Belum selesai illallahnya. Ini Pak. Jadi ada urut Pak. Kapan yang kita harus mentahlikan, kapan kita harus mentahlilkan, kapan kita yang tidak boleh lagi. Jadi kalau memang uang itulah tidak mungkin lagi, tidak baca jawab la ilaha illallah, tidak baca lagi, jangan lagi Pak itu. Langsung sebut Allah Allah kan. Allah. Cukup. Berikan keterimanya. Ya khawatir yang tadi saya sampaikan. Kalau kita nak memaksakan dia tahlil la ilaha illallah, belum selesai illallahnya, nyawanya lah putus. Berarti dia mengucapkan pada yang terakhir itu tiada Tuhan. La ilaha itu tiada Tuhan Pak. Illallah baru kecuali Allah. Nah ini Pak. Ini masalah terakhir. Mengenai talqin di atas kuburan Pak, memang aku belum tahu dasar hukumnya Pak. Ya. Cuma nah ini pada ahli-ahli tafsir, ulama-ulama tuh Pak kadang-kadang membuat sesuatu itu ya, dia ada maksud dan tujuan. Oke lah yang si mati yang dalam kubur tidak kacau ngapu-ngapu lagi. Bukan nanti wong hidup di situ. Nah wong hidup ini yang dinasihati, kira-kira diajari. Kalau kau mati, kau percaya inilah. Kira-kira itu ya. Cuman kena bahasa Arab tak perlu terti. Kali di bahasa kita aku yakin setuju yang melem-melem. Nah kalau kamu mati kakek, perlu kamu bakal si anu lah. Dalam kubur dan tanya malaikat, kakek main ini. Baca tak kamu jawabnya. Nah bahasa kita mah itu baik. Akhir. Mereka kamu tak baca, lo akan ketemu. Mereka kamu baca, insya Allah selamat. Itu makanya kamu pelajari pertanyaan dalam kubur. Nah dikira itu lah. Cuman kena langsung ya, ya. Oh, pertanyaan mereka adalah benar, ya. Dan terus-terusnya Pak. Aku dah hafal takin Pak. Terus terang Pak, aku kalau disuruh baca takin punya beban, aku nyerah. Tidak, aku dadang belum pernah melakukan itu. Tapi itulah tadi ditombek positifnya Pak. Kalau ini Ustaz Legawan anak Pak Isa Sahu itu, kadang-kadang ada benarnya juga. Selagi tidak ada larangan, ya silakan buat. Selagi tidak ada larangan, silakan buat. Nah, cuma di sini kadang-kadang banyak yang, apalagi mohon maaf Pak, kalau di sini ada yang dari kelompok Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu dia sangat tabu Pak. Kalau hal-hal yang tidak ada tuntunannya dari hadisnya, Qurannya, itu memang bid'ah. Nah, cuman itulah tadi Pak, kalau kita kaji, bid'ah ini bukan baru terjadi sekarang Pak. Dari zaman Rasulullah dulu itulah ada bid'ah. Cuman cara Rasulullah menyikapi bid'ah di zaman dia tidak dikatakan neraka kau tidak Pak. Itulah. Jadi maka kitanya jangan bid'ah itu selalu kita cap jelek itu jangan Pak. Itulah makanya Allah mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Jadi bilah-bilah itu Pak. Walaupun tidak kati kebanyakan yang terutama hadis-hadis Pak, itu yang dikatakan hadis itu hadis yang sifatnya motivasi Pak. Motivasi itu yang memberi kita semangat Pak. Pada saat kita di puncak pelajaran biasanya tidak lagi. Sebab intinya Pak, kita pun kalau nak sudah di pucuk-pucuknya Pak, kita ibarat bukan nak mengharapkan pahala, bukan nak mengharapkan surga, tidak. Dan kata lain, kita cuma bicara ridho Allah, selesai titik. Mak dia pun awas tu, nak neraka nak surga terserahlah ya Allah. Kau badan cuma yo, dia pun awas. Kalau aku masuk neraka-Mu ya Allah, aku tak sanggup aku ya Allah. Mereka dia duduk di surga. Tapi kalau aku nak dimasukkan dalam surga ya Allah, dia pun awas. Tak layak rasa ibu diri kena masuk surga. Tapi kalau nak kau masuk ke neraka, aku tak sanggup. Nak surga tu lah macamnya beda. Akhirnya itulah. Masuk surga dah layak dia aku yo. Nak surga dah layak, ya Allah badan pun rasa nak masuk surga. Tapi kalau nak kau masuk ke neraka ya Allah, aku tak sanggup ya Allah. Abun awan, ujung-ujung nak surga tu lah. Terima kasih Pak, silakan. Ada lagi kalau masih ada. Tak apa-apa, di luar tema kita yang kita ceramahkan, tak masalah. Silakan Pak. Gimana Pak Sanudin? Pas. Agak Pak Baik?
Pak RW lah. Ya Pak RW, silakan Pak RW. Pak RW siap-siap dong. Terima kasih Ibu Informasi yang telah Bapak Ustaz kemukakan. Ini ada pertanyaan juga. Bapak tadi membahas mengenai kiblat kita yang mengatakan bahwa cukup tidak ada kita kiblat kita. Ini saya pernah pengalaman Pak ya. Saya mau sholat di suatu rumah atau suatu ruangan itu tidak bisa menentukan mana kiblat di sebelah mana arahnya mana, jika saya bertanya dan sebagainya. Tapi ada kawan saya juga mengatakan bahwa kita lihat kiblat kita itu kita menggunakan kompas. Jadi pas di upload di HP dibukalah kompas dan diarahkan kemana kiblat kita. Bolehkah kita menuruti kompas itu untuk kita sholat? Nah itu saja Pak Ustadz. Jadi bagi yang ngerti dengan cukup yang ada itu sudah tidak ngerti semua Pak, ya cukup walaupun melenceng-lenceng dikit tidak apa-apa. Itu saja, terima kasih Pak. Terima kasih. Seperti saya bilang di awal tadi, masalah kompas ini sebenarnya sudah saya bingung tadi Pak ya. Jangankan nak ada kompas ya Pak. Arti kalau ada kompas itu sudah ada panduan, gitu. Sudah ada apa maksudnya itu? Ya panduan lah, ya. Arah-arahnya itulah kira-kira. Kalau alam ini buatan manusia, ya. Tapi kita yakini setelah kita cek, apalagi kita gampang Pak. Kompas ini kita praktekkan. Sering kompas itu mengalahkan ke barat, dan gitu dia sudah benar lah itu. Sudah. Kalau tak tepat nih, ini saja pun tadi. Walaupun dia cuma 0, juta derajat selisihnya, kapan ditarik dari dulu, nyimpangnya jauh juga itu. Ya, dari kita ini sampai ke Ka'bah situ, kalau nak ditarik, benar-benar nak ada Ka'bah. Jadi intinya Pak RW, Pak Yanwar, setelah kita ada kompas tadi, itu malah lebih memantapkan kita lagi. Ya, kita mengarahkan kiblat kita itu, ya sebab kompas itu Pak, kita putar kemana ya. Ya, posisi kompas itu aku sudah pernah ada. Nah balik ke situ tuh lah dia. Kita hadapkan ke sini, ke saya panahnya nak ke situ tuh lah. Nah, itu jadi di situ kita baca kira-kira ya, meyakini ya, walaupun belum hakul yakin bahwa kompas itu mungkin ada kebenarannya kalau dipresentasikan ya. Pertama lagi kiblat yang timur dan barat ngomong tadi, mungkin sudah meningkat 70% lah kebenarannya. Ya, jadi tambah yakin bahwa arah tidak begitu tidak akan salah. Tapi dengan catatan yang aku bilang tadi, kalau kita lah tahu timur sebelah sana, jangan pula nak hadap ke timur dari negara kita ini. Ya, walaupun kompas itu dulu, kita yakin benar. Tapi kalau melawan arah dari tempat kita ini bukan ngadap ke barat lagi panahnya, jangan. Ya, sebab kita yakini kita negara kita tidak ngadap ke barat. Kiblat kita ngadap ke barat. Nah itu ya. Itulah kira-kira Pak ya. Yang penting boleh silakan Pak. Namanya kita bersyariat Pak ya. Sebab kompas itu termasuk syariat Pak. Termasuk syariat kita menentukan arah kiblat kita. Terima kasih. Silakan. Ada Pak Harun mungkin ada. Kita saling sharing deh Pak. Ibu-ibu. Oh ya, ibu-ibu, silakan Bu. Kalau ada yang ditanyakan Bu. Susah buat pertanyaan. Iya, kalau kamu buat pertanyaan kadang-kadang lebih sulit dan jawab. Kenanya nih. Kimiat. Tidak tahu arah kiblat, kimiat. Lagi jalan. Oke, terima kasih Bu. Sudah bisa ku tangkap pertanyaannya. Kita nak sholat tapi tidak tahu arah kiblat Bu ya. Itu ini Bu ya. Lagi jalan. Lagi di mobil. Oh, sedang di jalan. Sedang di jalan Bu ya, kita tidak tahu arah kiblat. Cuman kita ini apalagi kendaraan yang kita ini berjalan. Ini Pak ya.
Nah ini memang kadang-kadang dilema Pak. Dilemanya apa? Contohnya kita naik haji, ya. Kalau kita nak berangkat haji, ya, itu lemah Pak. Ngapa lemah itu? Kita tuh menuju ke Mekah, menuju ke Arab. Pesawat kita tadi kan. Jadi kita duduk tadi, lah itu ngarah ke Arab. Nah yang jadi dilemanya kita balik dari haji. Ya Pak? Balik dari haji dibayar kendalanya. Kita itu pesawat kita ninggalkan Ka'bah dari sana. Nah, jelas gitu. Apa kita harus berbalik badan? Lagi tidak boleh pula. Ya tak? Nah jadi dalam hal ini itulah berlaku Pak Bu yang ayat yang aku bilang tadi, ya walillahil wal masyriqi wal maghribu wa aynama tuwallu fasamma wajibullah tadi. Sesungguhnya timur dan barat itu adalah kepunyaan Allah. Ini dasarnya Bu. Dasar hukum kalau kita sholat tak tahu arah kiblat. Kemana saja engkau menghadapkan wajah kamu, di situ terdapat wajah Allah. Pengertian wajah Allah ini adalah kiblat kita Pak. Bukan Allah itu punya muka yang lagi itu pengertiannya. Ini kadang-kadang nak diterjemahkan itu tak bisa Pak. Jadi bahasa-bahasa Al-Quran itu kadang-kadang manjit Pak. Jadi wajah Allah situ masuk itulah yang dimaksud dengan arah kiblat kita Pak. Sebab intinya kita itu Pak, walaupun kita ngadap Ka'bah itu bukan kita nyembah Ka'bah. Itu cuma simbol pemersatu umat kita Islam baik. Kita disuruh ngadap Ka'bah kalau umat Islam ini. Itulah simbol pemersatu Pak. Sama tujuan. Nah, intinya kita sama tujuan Pak. Sama tujuan mencapai ridha Allah. Tidak. Itulah intinya. Nah masalah kita tujuan kita beribadat supaya tidak kacau dipusatkan itu oleh Allah melalui Al-Quran. Kiblat kita ialah Ka'bah. Baiklah di dalam Masjidil Haram. Jadi jangan ragu-ragu Bu. Walaupun ibu tidak tahu, ya di dalam mobil kalau baca, apalagi di mobil kadang di pesawat itu cukup tayamum kemana arah ajung ujung pesawat. Itu yang aku bilang dengan kiblat hati tadi. Kiblat hati itu ada kata lain menghadap ke Ka'bah atau Baitullah yang ada di dalam Masjidil Haram itu. Nah, itu kiblat hati mantap kan? Masalah kiblat dada, wallahu a'lam, Allah Maha mengetahui itu. Kiblat. Itu. Kira itu ya. Jangan ragu-ragu Bu. Walaupun tak tahu kiblat, jangan ragu-ragu. Iya. Karena situasi seperti itu Pak. Hah? Karena situasi seperti itu. Iya. Sesuai dengan situasinya Pak. Iya. Ya kalau kita apalagi ada kompas. Sebab kalau dalam kendaraan itu, apalagi mobil, ya mobil itu mutar-mutar Pak. Jalan bukan lurus ya. Kalau pesawat taruh lurus, pasang kompas sekali tahu. Kalau mobil, nah, apalagi di jalan ke Padang itu, kalau 9 itu, teruan lagi, macam sana, macam sini, ya dah. Nah, itu kira-kira. Jadi intinya jangan ragu-ragu tentang kalau kita tidak tahu persis arah kiblat. Yang penting kiblat hati kita mantapkan. Rasul habis? Kalau sudah habis, kita doa sama-sama. Mudah-mudahan hari ini umur kita diisi dengan rangkaian ibadah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wa bihi al-kabir majidah. Ya Rabbana walakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim bizonik. Allahumma shalli wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim.